Maka ibarat membangun sebuah rumah, dari tahapan pertama dan tahapan kedua ini adalah bahan-bahan yang akan kita rangkai kemudian sebagai modal untuk menebak cara baca akhir kalimat. Lebih-lebih itu adalah kalimat isim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya coba untuk melanjutkan video tentang tips atau langkah-langkah agar bisa menguasai dasar-dasar dari ilmu nahwu selama 1 bulan. Kemarin pada video pertama sudah saya jelaskan bahwa untuk tahap pertama yang perlu kita kuasai adalah tentang kalimat, kemudian tentang pembagiannya, dan tentunya pada tahap pertama juga kita harus menguasai tentang macam-macam dari kalimat fi'il serta cara bacanya, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Maka dalam tahapan kedua ini yang perlu kita kuasai adalah seputar kalimat isim. Tentunya untuk definisi dari kalimat isim dan tanda-tanda dari kalimat isim kita sudah pelajari pada tahapan pertama. Maka tahapan kedua kita tinggal mengenal model-model kalimat isim, serta juga mengenal tanda-tanda dari masing-masing model tersebut. Karena lain model, lain pula tanda i'rab yang digunakan oleh kalimat isim. Begitu juga dalam tahapan kedua yang harus kita kuasai adalah tentang mengenal isim yang mabni. Kemudian yang terakhir juga pada tahapan ini yang perlu kita kuasai adalah mengenal kalimat isim ditinjau dari segi makna, apakah mempunyai makna khusus atau yang dikenal dengan isim ma'rifat, atau mempunyai makna umum yang dikenal dengan isim nakirah. Baik, seperti apa penjelasannya? Silakan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, yang pertama kita akan bicara tentang model kalimat isim, bahwa model dari kalimat isim itu ada 9 macam, dan ini tentunya dipengaruhi oleh makna juga keadaan lafadznya. Misalnya yang dipengaruhi oleh makna, yang pertama adalah isim mufrad. Itu dikatakan isim mufrad karena bermakna tunggal. Kemudian yang kedua, isim tasniyah. Ini juga berkaitan dengan makna karena mempunyai makna 2. Yang ketiga adalah jamak. Jamak tersebut bisa berupa jamak taksir, kemudian bisa jamak mudzakkar salim, dan bisa berupa jamak muannats salim. Jadi sudah ada 5 macam model, yaitu mufrad, tasniyah, jamak. Jamak itu ada 3 macam. Kemudian berikutnya ada yang namanya asma'us sittah, atau dalam kitab dasar dikenal dengan asma'ul khamsah, yaitu isim-isim yang 5 yang mempunyai i'rab khusus, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Namun dalam kitab alfiyah itu ditambah dengan hanu, maka dikatakan sebagai asma'us sittah, isim-isim yang 6. Kemudian yang ketujuh dari model kalimat isim ada yang namanya isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Dan yang kedelapan itu ada namanya isim mangkus yang diakhiri dengan ya lazimah. Jadi di sini tidak melihat dari segi makna, melainkan melihat dari segi lafadz. Apakah lafadz tersebut akhirannya terdiri dari alif atau berupa ya lazimah. Kemudian yang terakhir dari model kalimat isim yaitu berupa isim ghairun munsharif. Isim ghairun munsharif tersebut adalah isim yang mempunyai keistimewaan karena kalau isim-isim yang lain biasanya ditanwinkan, namun ini beda, yaitu menyalahi konsep dari kalimat isim. Karena tanda dari kalimat isim itu seharusnya tanwin, namun isim ghairun munsharif itu tidak boleh ditanwinkan. Adapun alasannya itu dikarenakan ada beberapa ilat yang masuk pada isim tersebut, yaitu ada 9 macam yang berkumpul pada sebuah bait syair, dikatakan ijma' wazin adilan anis di ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasqat kamula. Kemudian pertanyaannya adalah kira-kira apa kegunaan mengenal dari masing-masing model kalimat isim yang sudah saya sebutkan tadi? Tentunya kegunaannya adalah untuk menentukan tanda i'rab. Maka kita harus tahu bahwa isim mufrad itu kalau rafa menggunakan dhammah, kemudian kalau nasab menggunakan fathah, dan kalau jar menggunakan kasroh. Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah. Ini sangat berbeda sekali dengan isim mufrad, karena kalau isim mufrad itu menggunakan tanda i'rab berupa harkat. Akan tetapi kalau isim tasniyah
itu tidak menggunakan harkat, melainkan menggunakan huruf. Sehingga kita harus tahu bahwa isim tasniyah kalau rofa menggunakan alif, ketika nasab menggunakan ya, dan ketika jar juga menggunakan ya. Kemudian yang ketiga berupa jamak. Kita mulai dari jamak taksir misalnya. Adapun tanda i'rabnya itu sama persis dengan isim mufrad. Rofa menggunakan dhamma, nasab menggunakan fathah, dan jar menggunakan kasroh. Kemudian jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang biasa digunakan untuk laki-laki. Maka tanda i'rabnya ini juga menggunakan huruf. Rofa menggunakan waw, ketika nasab dan jar menggunakan iya. Kemudian yang kelima itu ada namanya jamak muannats salim, yaitu biasanya digunakan untuk perempuan. Maka i'rabnya di sini menggunakan harkat. Rofa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan kasroh, dan jar menggunakan kasroh. Jadi ini beda dengan isim mufrad dan jamak taksir, yaitu bedanya ketika nasab. Jamak muannats salim ketika nasab yaitu menggunakan kasroh, tidak menggunakan fathah. Kemudian yang keenam itu asmaus sittah atau asmaul khamsah. Ini mempunyai i'rab khusus, walaupun segi makna sebenarnya abun, akhun, hamun, fu, dan zu itu sama dengan isim mufrad dari segi makna. Seperti halnya abun misalnya, yaitu mempunyai makna mufrad, yaitu bapak. Namun di sini mempunyai keistimewaan dari segi tanda i'rab. Ketika rofa menggunakan waw, kemudian ketika nasab menggunakan alif, dan ketika jar menggunakan ya. Kemudian yang ketujuh itu ada namanya isim maksur, dan yang kedelapan ada namanya isim mangkus. Jadi keduanya ini sebenarnya mempunyai kemiripan karena diakhiri dengan huruf ilat, sehingga kalau dalam fi'il dikatakan fi'il mu'tal, namun dalam isim dikatakan isim mu'tal, yaitu berupa isim maksur dan isim mangkus. Namun keduanya di sini ada sedikit perbedaan, yaitu ketika nasab. Ketika rofa yaitu sama-sama muqaddar, baik itu isim maksur ataupun isim mangkus. Kemudian ketika nasab, ketika berupa isim maksur itu harus muqaddar, tidak boleh didhahirkan. Namun jika berupa isim mangkus maka harus didhahirkan. Kemudian dari segi jar itu juga sama, tandanya menggunakan kasroh muqaddar. Kemudian yang terakhir itu berupa isim ghairun munsharif. Isim ini tanda i'rabnya ketika rofa menggunakan dhammah, yaitu sama dengan isim mufrad, hanya saja tidak boleh ditanwinkan. Dikarenakan sebagaimana definisi dari isim ghairun munsharif itu adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan karena ada beberapa ilat. Kemudian ketika nasab yaitu menggunakan fathah, namun lagi-lagi tidak boleh ditanwinkan. Dan yang terakhir adalah ketika jar. Ini mempunyai keistimewaan, ketika jar itu tidak menggunakan kasroh sebagaimana normalnya isim-isim yang lain, yaitu isim ghairun munsharif ketika jar malah menggunakan fathah. Jadi itu tanda i'rab yang digunakan oleh isim ghairun munsharif. Maka kalau kita sudah bisa menguasai model-model dari kalimat isim serta tanda i'rab yang digunakan oleh isim-isim tersebut, maka tentunya kita harus memperbanyak latihan dengan menyamakan pada contoh-contoh dari isim-isim tersebut. Kemudian pada tahapan ini yang perlu kita kuasai juga tidak kalah pentingnya adalah tentang mengenal isim-isim yang mabni, yaitu ada 6 macam. Dengan mengenal isim-isim yang mabni ini berarti sudah meringankan beban kita, karena sebagaimana kita ketahui bahwa mabni itu tidak berubah. Maka kalau kita ketemu dengan isim-isim yang mabni, yang pertama yaitu isim dhamir misalnya, maka kita baca sesuai dengan lafadz yang digunakan. Misalnya huwa, ya kita baca huwa, huma, dan hum, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu berupa isim isyarah, yaitu hadza. Kemudian hadani, ada hadhihi, hatani, dan seterusnya. Maka sekali lagi kita harus baca sesuai dengan lafadz-lafadz yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya isim mausul. Isim mausul tentunya adalah isim yang butuh pada silah dan a'id. Adapun untuk lafadz-lafadznya itu sudah tentu, yaitu alladzi, kemudian kalau perempuan allati, kalau tasniyah alladani, kemudian kalau perempuan allatani, alladzina kalau jamak, kemudian kalau perempuan biasanya menggunakan allai atau allati. Jadi itu adalah isim-isim yang mabni yang ketiga, yaitu berupa isim mausul. Dan juga ada man dan ma dari isim mausul yang biasa digunakan untuk umum. Kemudian yang keempat itu adalah isim syarat, yaitu isim
yang membutuhkan pada jawab syarat, misalnya seperti halnya idza, kemudian man, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu bisa berupa isim istifham, seperti halnya aina, kemudian mata, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah isim fi'il, yang mana isim fi'il ini adalah isim yang dilihat dari lafadz itu adalah kalimat isim, dilihat dari segi makna mempunyai makna kalimat fi'il, misalnya seperti halnya amin atau soh dan lain sebagainya. Jadi itulah isim-isim yang mabni. Maka untuk cara baca dari isim yang mabni, kita baca sesuai dengan apa yang sudah ada. Kemudian selain kita menguasai isim-isim yang mabni, pada tahapan kedua ini yang perlu kita kuasai adalah tentang isim ma'rifat dan isim nakirah, yaitu isim dilihat dari segi makna apakah khusus atau umum. Karena hal ini juga penting kita kuasai, karena ini berkaitan pada na'at, misalnya nanti ketika syarat-syarat dari na'at harus sesuai dengan man'utnya dari segi ma'rifat atau nakirahnya. Jadi kenapa mempelajari isim nakirah dan isim ma'rifat itu penting. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu dari segi makna mempunyai makna khusus. Adapun untuk pembagiannya yaitu ada 6 macam juga. Yang pertama adalah alami. Jadi alami tersebut bisa berupa nama orang, kemudian nama benda. Ya, intinya adalah sebuah nama yang disandangkan pada seseorang atau sesuatu. Kemudian yang kedua adalah isim dhamir. Kenapa dikatakan makrifat isim dhamir tersebut? Karena ketika kita mengatakan huwa, dia, maka tentu pada satu orang, yaitu dia, tidak pada orang lain. Ketika mengatakan kamu, ya tentunya itu khusus pada kamu, tidak akan mempunyai arti pada yang lain. Yang ketiga adalah isim isyarah, yaitu hadza, kemudian bisa hadani, bisa hadhihi kalau perempuan, hatani kalau dua orang. Maka di sini mempunyai makna khusus atau berupa isim ma'rifat, karena ketika mengatakan hadza ya tentunya khusus pada ini, tidak pada yang lain. Kemudian yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul dikatakan ma'rifat ya karena mempunyai makna khusus, seperti halnya alladzi, maka tentu pada satu orang laki-laki. Allati tentu pada satu orang perempuan. Kemudian yang kelima adalah isim yang dimasuki atau bersamaan dengan al, seperti halnya ar-rajulu, al-mar'atu, maka dikatakan isim ma'rifat karena ketika ada al itu tentu pada satu orang. Kalau misalnya rojulun itu laki-laki, namun ketika ada al maka tentu pada satu laki-laki. Beda dengan rojulun yang pertama. Karena rojulun yang pertama itu sifatnya adalah umum, mempunyai makna umum sehingga siapapun masuk pada itu. Maka kalau sudah bersamaan dengan al maka maknanya akan lebih spesifik, yaitu tentu pada laki-laki ini. Kemudian yang terakhir adalah ketika isim tersebut disandarkan pada salah satu isim yang sudah disebutkan tadi, isim dhamir, isim alam, kemudian isim mausul, isim isyarah, atau isim yang bersamaan dengan al misalnya. Misalnya contohnya adalah abdun. Dari segi lafadz, abdun mempunyai makna umum kalau tidak disandarkan pada isim ma'rifat. Namun ketika sudah disandarkan pada lafadz Allah misalnya Abdullah, maka keumuman lafadz abdun itu akan melebur pada lafadz Allah, yaitu mempunyai makna hamba Allah, yang tentunya di situ akan mempunyai makna khusus. Jadi itulah isim-isim ma'rifat. Adapun selain dari yang sudah disebutkan tadi berarti itu adalah isim nakirah. Jadi inilah materi-materi yang hendaknya kita kuasai pada tahapan kedua. Maka ibarat membangun sebuah rumah, dari tahapan pertama dan tahapan kedua ini adalah bahan-bahan yang akan kita rangkai kemudian sebagai modal untuk menebak cara baca akhir kalimat. Lebih-lebih itu adalah kalimat isim, yang mana ilmu nahwu ini lebih banyak membahas tentang perubahan akhir kalimat isim daripada kalimat fi'il. Karena fi'il yang mu'rab hanya berupa fi'il mudhari saja. Baik, demikianlah uraian secara singkat tentang materi tahap kedua yang harus kita kuasai. Dan tentunya untuk contoh-contoh serta definisi dari model-model kalimat yang sudah saya sebutkan, itu sudah pernah saya buatkan di channel ini. Silakan bisa dilihat di playlist dasar-dasar ilmu nahwu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم